Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, kawan Rasika, saatnya kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan, kawan Rasika, dan narasumber kita adalah beliau Pak Sigit Prayitno. Beliau Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita pagi hari ini di Ngobras Berpalekat, apakah nama Anda terdaftar sebagai pemilih? Mitos dan fakta seputar data pemilih. Ya, selamat pagi Pak Sigit Prayitno. Selamat pagi Mas Jamil. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin sempat sakit ya. Luar biasa. Ya, orang sehat itu ada pajaknya juga ya. Pajaknya setahun mesti ada sakit ringan atau apa ya. Kayaknya yang punya musim bukan cuma hujan dan kemarau. Sakit juga ada musimnya iya, kayaknya. Kayak ini musim batuk juga ya. Iya, betul. Iya. Oke, Pak Sigit. Pak atau Mas sih enaknya? Monggo. Kok monggo? Pak atau Mas kok jawabannya? Ya wis. Ben ketok monggo. Ben ketok nom. Oh, kita Mas enggak apa-apa. Mas ya. Ya. Mas Sigit ini, beliau ini komisioner KPU Kabupaten Pekalongan untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Beliau ini orangnya kalau untuk informasi itu nggak pelit, apalagi informasi seputar KPU ya, kaitannya dengan tugas beliau adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tapi informasi apapun selalu berbagi informasi. Insya Allah. Kayak Rasika ya, berbagi informasi apapun ya. Ya, Mas Sigit, mungkin bisa dijelaskan dulu nih untuk pendengar Rasika FM ya. Apa yang dimaksud dengan data pemilih dan kenapa hal ini penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu? Oke. Terima kasih untuk pendengar radio Rasika FM ya. Ya, kawan Rasika. Jadi memang pemilih itu yang dimaksud itu secara sederhananya itu adalah data resmi yang di dalamnya terdapat warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Nah, terus kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Karena data pemilih ini adalah kunci awal dari sebuah kesuksesan dalam pemilu. Kunci awal. Jadi kalau data pemilihnya benar, pemilunya insya Allah berjalan lancar. Ya, hasil akhirnya juga bisa disinkronkan antara data pemilih dan yang sudah memilih ya. Betul. Ya, oke. Kemudian ini banyak masyarakat kan bertanya-tanya juga, apa nih bedanya antara itu DP4, DPS dan DPT. Kalau yang DPT kan orang tahu daftar pemilih tetap, tapi yang DPA, DPS mungkin bisa dijelaskan secara lebih sederhana. Koreksi sedikit, itu bukan DPA, tapi DP4. DP4 ya. Nah, kalau DPA itu kayaknya enggak ada itu. Ya ini. Ya, benar. Ini tadi saya sekilas ya, karena agak jadi, jauh. Kalau DP4 itu kan sebetulnya singkatan dari data penduduk potensial pemilih. Daftar penduduk potensial pemilih. Nah, ini itu adalah data mentah. Data mentah yang dari mana? Yang kami dapat itu dari Kemendagri. Itu data awal dari semua DPT itu DP4. Kemudian yang namanya DPS itu adalah daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini berasal dari DP4 yang sudah disaring atau dicocokkan di dalam lapangan oleh petugas Pantarlih. Nah, itu hasilnya menjadi DPS. Kemudian DPT itu hasil dari yang tadi, kemudian merujuk pada sebuah daftar pemilih tetap. Oh, berarti bertahap ya? Bertahap. Dari DP4 apa tadi? Daftar data penduduk potensial pemilih. Data
penduduk potensial pemilu. Oh ya, kemudian menjadi DPS, kemudian selanjutnya jadi DPT ya. DPT, betul. Nah, ini dari sisi KPU sendiri bagaimana nih proses awal pendataan pemilih itu dilakukan hingga akhirnya seseorang ini resmi masuk dalam DPT? Oke. Seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan, itu sebetulnya data yang pertama kali itu kan kami terima data mentah. Jadi data mentah Kemendagri ya. Ya, dari Kemendagri berupa DP4. Terus kami bentuk jajaran Pantarlih. Tugasnya untuk apa? Untuk melakukan pencocokan dan penelitian dari DP4 itu. Itu badan ad hoc ya maksudnya? Bukan ya. Pantarlih. Beda ya. Terus Pantarlih itu mendatangi rumah ke rumah, mencocokkan menggunakan dokumen KTP dan KK. Nah, dari situ muncullah hasilnya yang disebut dengan DPS. Lah, dari DPS itu nanti diumumkan untuk menerima masukan, tanggapan dan perbaikan serta sarannya, sampailah kepada DPT, dan di situ sudah jelas masuk dan tidaknya seseorang di dalam DPT itu. Ya, karena selalu ada pergantian ya. Iya. Yang pindah alamat, iya. Yang kemudian meninggal, betul. Itu juga berpengaruh ya. Iya, betul. Makanya itu masih masuk DPS ya. Iya. Kalau DPT kan sudah tetap ya. Sudah tetap, tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah ya. Berubah dalam artian itu jumlah ya. Jumlah ya. Oke. Tapi ada anggapan nih bahwa kalau kita sudah punya EKTP, elektronik, KTP elektronik ya, otomatis pasti terdaftar sebagai pemilih kan, EKTP ya kan. Itu benar nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang mungkin yang relevan dengan judulnya ya. Kalau saya beranggapan itu adalah mitos, tapi sering terjadi di masyarakat kita. Memang benar syarat utama menjadi pemilih itu dokumennya adalah KTP. Itu syarat utama, EKTP ya. Tapi apakah bisa kalau seseorang memiliki EKTP sudah pasti masuk pemilih? Tidak begitu juga, karena data pemilih itu selalu dipadankan dengan data Dukcapil, data kependudukan. Jadi misalnya seperti ini, ada orang pindah masuk atau mutasi. Orang mutasi kan dia baru punya KTP, tapi KTP-nya bukan KTP setempat, KTP-nya KTP di tempat asalnya. Oh, kalau misalnya pindah tugas itu ya, pindah tugas kerja. Ya, maka di tempat yang baru dia belum bisa masuk DPT, begitu. Begitu juga tentang yang belum merekam KTP, ujuk-ujuk di hari H atau kurang beberapa hari sudah punya KTP, apakah dia masuk DPT? Ya enggak begitu juga, karena proses untuk mensinkronisasikan dari data kependudukan untuk data pemilih itu butuh waktu. Oke. Sebaliknya nih ya, ada juga yang bilang kalau pindah domisili tapi belum ubah KTP, otomatis kehilangan hak pilih. Nah, ini juga benar atau mitos? Jadi apa tadi? Kalau kita pindah domisili tapi belum ubah KTP, otomatis kehilangan hak pilih. Itu benar atau mitos sih? Kalau ini menurut saya itu adalah fakta yang harus diluruskan. Fakta yang harus diluruskan. Kenapa? Karena pindah belum mempunyai EKTP itu kalau tidak mengurus pindah memilih, maka suara di tempat yang baru tidak ada. Kalau nggak ngurus ya. Kalau tidak mengurus pindah memilih. Oh, ya. Nah, terus pertanyaannya, berarti yang orang tersebut hak suaranya hilang? Oh, tidak juga, karena suaranya itu, hak suaranya masih tetap berada di tempat yang lama. Seperti itu. Ya, kemudian bagaimana nih KPU itu memastikan agar tidak ada data ganda dalam DPT? Kan mengingat banyak warga yang mungkin berpindah tempat atau belum update data kependudukan. Karena kalau pemilih ganda itu kan kadang kita sering dengar ya, masyarakat awam perlu dijelaskan kenapa ini. Jadi
di KPU sendiri itu punya sistem yang namanya SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih. Di sistem tersebut itu sangat luar biasa, bisa mendeteksi data ganda, baik itu ganda nama, ganda NIK, tanggal lahir, sampai alamat itu bisa terdeteksi. Dari sistem itu sudah terdeteksi. Sistemnya ya. Kemudian untuk mencegah data ganda juga dari hasil kerja Pantarlih kita yang mendatangi rumah ke rumah. Kalau ditemukan data ganda langsung eksekusi, coret. Menemukan data kematian, coret, seperti itu. Jadi untuk masalah data ganda kami bisa menanggulanginya. Jadi secara manual tadi lewat Pantarlih dan sama sistem ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi ini meminimalisir data ganda. Ya, sudah ada sistemnya. Oke, kawan Rasika dan Mas Sigit, nanti kita lanjutin lagi nih dialog yang sangat menarik karena kawan Rasika juga perlu tahu ya. Ini dijelaskan secara rinci dan detail. Makanya kawan Rasika pastikan selalu ikuti Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya? Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat, penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Baik, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih.
kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat, penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP Satria Pemilu. Baik, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat, dan kawan Rasika bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official ya, atau live streaming di www.rasikapekalongan.com. Kemudian juga live di KPU Kabupaten Pekalongan. Kalau yang mau nanya-nanya juga boleh ya kawan Rasika di WA 08564 773 1111 ya. Kawan Rasika, kita masih bersama narasumber kita, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, ada Mas Sigit Prayitno. Ya. Beliau Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita seperti tadi, kita ulang lagi. Apakah nama Anda terdaftar sebagai pemilih? Mitos dan fakta seputar data pemilih.
Tadi kita udah ngobrolin soal itu ya, memastikan tidak ada data ganda untuk DPT ya. Tadi udah ada sistemnya secara online, kemudian juga secara manual lewat petugas Pantarlih. Betul. Sehingga diharapkan data ganda itu tidak ada. Tapi faktanya, kenyataannya di lapangan waktu pas pemilih itu katanya bisa nyoblos 2 kali. Untuk ada nggak kebocoran gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Kabupaten Pekalongan nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya alhamdulillah. Di tempat lain bisa jadi kecolongan berarti kalau ini nggak ada. Atau itu udah ngunci, otomatis nggak bisa. Sebetulnya secara kalau data ganda sistem itu mungkin sulit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau by personnya itu bisa saja. Nah itu tadi karena pemilih pindahan. Jadi dia memilih di tempat yang baru juga pulang memilih di tempat yang lama, itu mungkin. Oh, bisa jadi yang mungkin masih jarak yang dekat ya. Pekalongan, Batang, Pemalang, Semarang itu kan milih jam 9 terus karena boleh masih jadi buka, ya. Tapi kalau sistem itu nggak bisa nggak bisa. Berarti lebih ke personal ini. Iya betul. Ya niatnya nggak baik ya personal itu ya. Kalau sistem sama Pantarlih kan udah di benar-benar sudah disaring. Udah disaring, udah dikunci. Sudah difilter betul. Iya ya, oke. Ini kawan Rasika. Jadi kalau ada data pemilih ganda itu nggak mungkin. Tapi kalau pemilih ganda pada saat pelaksanaan itu memungkinkan. Kalau misalnya milih di sini terus ke Papua itu nggak mungkin ya kan, terlalu jauh, repot juga ya kan, hanya untuk 1 suara. Tapi kalau naik motor setengah jam ke Batang, ke Pemalang memungkinkan. Tapi data ganda di DPT itu nggak mungkin karena secara sistem udah dikunci dan secara manual lewat petugas Pantarlih ya. Betul. Ganda itu khas pemilihnya aja yang personel yang pas saat pelaksanaan ya. Ya. Ini penegasan aja ya Pak Sigit. Kemudian ini misalnya kalau ada warga yang merasa namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih, apa nih langkah yang harus dilakukan? Jika berada di masa pemilu, ini berbicara kalau di masa pemilu ya, ada warga yang belum terdaftar, merasa belum terdaftar, itu bisa langsung mendatangi kawan-kawan badan ad hoc kami di tingkat desa. Bisa ke balai desa, atau bisa juga datang ke kecamatan, atau bisa juga datang ke KPU untuk melaporkan bahwa dia belum masuk dalam DPT biar nanti segera diproses oleh KPU. Kalau di non tahapan seperti sekarang ini ya bisa langsung ke KPU atau mengontak dari media-media sosial kami biar lebih mudah. Oh ya ya, karena kalau pas menjelang pelaksanaan udah ada badan ad hoc-nya bisa betul. Ditanyain ya. Kalau sekarang kita bisa ngecek kita masuk daftar pemilih atau enggak, bisa kita cek. Tapi kalau badan ad hoc-nya kan belum ya kan. Oke, jadi bisa lewat media sosial KPU Kabupaten Pekalongan atau langsung datang ke kantor. Tapi biasanya kalau pas menjelang pelaksanaan baru itu ya. Betul. Rame. Aku kok belum terdaftar. Kalau sekarang kan santai ya, masih lama ya. Oke, kemudian apakah masyarakat ini bisa mengecek sendiri apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih? Kalau bisa gimana caranya? Ya. Mengecek sudah menjadi pemilih atau belum itu sebetulnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Itu dengan melalui web portal cekdptonline.kpu.go.id. Itu bisa dibuka oleh semua orang lewat HP bisa. Tinggal memasukkan nick, nanti di situ akan muncul dia sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau di tahapan pemilu malah lebih mudah lagi, tinggal datang ke pengumuman yang diumumkan di tiap-tiap balai desa. Sudah ada namanya belum? Kalau sudah berarti aman, kalau belum berarti tinggal lapor ya gitu. Iya ya, oke, mudah sekali ya kawan Rasika. Karena ini bentuk kepedulian kita untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi untuk memilih wakil pilihan kita, baik pilkada, pemilu, pilpres maupun DPD ya. DPD. Ya, ini berarti memang tanggung jawab kita sehingga kita bisa memilih
mana yang kita anggap sesuai hati nurani dan yang dianggap kredibel ya. Ya, betul. Oke, berikutnya ini seberapa sering sih data pemilih ini diperbarui oleh KPU? Karena kan data bisa berubah terus, bahkan mungkin tiap hari, ya kan? Ada yang pindah, ada yang meninggal, kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, dan apakah ada masa tertentu di mana data udah dikunci, klik, udah nggak ada perubahan lagi? Kalau tadi sekilas sudah dijelaskan ya, mungkin ini bisa dijelaskan secara rinci. Jadi proses pembaruan itu sebetulnya kan dimulai dari data DP4 turun. Jadi dilakukan pembaruan secara dinamis terus mengalir dari DP4, DPS, DPT. Nah, dikuncinya itu pada saat DPT. Dikuncinya saat DPT. Kalau DPT itu berapa hari kurang lebihnya saat pencoblosan? Kurang lebihnya itu sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan 2 bulanan ya. Jadi di DPT kenapa dikunci? Karena di situ ditetapkan dalam sebuah SK. Jadi tidak boleh DPT itu bertambah ataupun berkurang. Nah, setelah itu ditambahnya lagi itu namanya bukan DPT tapi data pemilih pindahan ataupun data pemilih khusus di hari H DPK. Daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus. DPK. Daftar. Kalau khusus itu lebih kepada apa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Daftar pemilih khusus DPK itu lebih kepada orang-orang yang belum terdaftar di DPT ataupun belum terdaftar di DPTB, daftar pemilih pindahan, tapi sudah memiliki KTP. Memiliki KTP setempat. Saya contohkan tadi, misal ada orang yang pindah masuk, lah dia baru buat KTP di situ, mungkin H-2 baru jadi, itu kan sudah tidak bisa masuk ke DPT. Tidak bisa juga mengurus pindahan, maka dia punya hak karena punya KTP lokal, dia punya hak sebagai DPK yang penggunaannya itu di atas jam 12. Oh iya, aturannya udah jelas ya. Iya, betul. DPK di atas jam 12. Kalau DP tambahan tadi sama juga ya. Sama seperti DPT. Jadi 2 bulan sebelum pencoblosan itu udah dikunci ya. Nggak mungkin berubah, nambah atau berkurang ya. Oke, dan berikutnya nih sejauh kadang ini masyarakat kan kadang curiga ya. Data pemilih bisa dimainkan. Ini mohon maaf ya, karena kecurigaan masyarakat kan kalau nggak dijelaskan nanti ya memang harus dijelaskan biar masyarakat, tentu kawan Rasika biar tahu ya. Karena kecurigaan yang enggak mendasar, jadi perlu dijelaskan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Kadang ini masyarakat curiga data pemilih bisa dimainkan untuk kepentingan tertentu. Itu memang informasi kayak gitu kan kadang berseliweran ya. Ya. Bagaimana KPU menjaga transparansi dan keamanan data pemilih? Jadi KPU sendiri saya kira itu sudah sangat transparan. Kenapa kami mengatakan transparan itu karena apa? Proses dari rekap data pemilih plenonya itu dilakukan secara berjenjang. Yang pertama, berjenjang dari mana saja? Dari PPS, terus naik ke PPK, terus naik ke KPU. Terus transparansinya terletak di mana? Di dalam rapat tersebut kami juga mengundang Bawaslu sebagai badan yang tugasnya itu mengawasi kami. Terus kami juga mengundang perwakilan parpol. Jadi harapannya itu kalau ada masukan dari parpol juga bisa langsung kami tindak lanjuti, dan itu berjenjang sampai ke tingkat atas seperti itu. Ya ini tapi yang ini bisa jadi kaitannya dengan keamanan data pemilih. Khawatirnya dataku nanti kan orang kan sering kan terjadi tindak penipuan. Dataku tadinya ngelamar perusahaan itu, ngelamar lain, tiba-tiba dipakai untuk pinjam online misalnya. Data-data kayak gitu mungkin yang dimaksudkan. Yang jelas data yang kami sampaikan di dalam pengumuman di setiap kali rekapitulasi adalah data-data yang memang sudah kami saring. Jadi tidak ada data yang kami umumkan itu ada nik, tidak ada.
Karena yang itu NIK itu ya. NIK, NKK itu tidak ada. Karena itu memang data-data yang harus dikecualikan, tidak boleh disampaikan ke publik. Termasuk kertas-kertas. Kalau daftar kertas-kertas itu enggak ada kayak semacam KTP itu enggak ada ya. Enggak ada ya. Oke, jadi kawan Rasika data-datanya itu aman karena NIK dan apa tadi? NKK. NKK-nya enggak mungkin tersebar ke publik ya. Oke, ini menarik sekali ya kawan Rasika. Ini kalau kita tadinya bercuriga, beritanya simpang siur, makanya pentingnya mengikuti Ngobras Berpalekat ya, karena banyak informasi yang kita dapatkan, sehingga informasi ini kalau kawan Rasika lagi dengar ya bisa disampaikan ke teman-temannya kalau lagi ngobrol nyantai. Wow, datanya takutnya nanti disalahgunakan. Enggak, pinjol ya. Kayak gitu. Misalnya kekhawatiran itu kan mesti tetap ada ya kan. Nah, ini kita jelaskan. Kemudian juga informasi-informasi yang berseliweran tadi pemilih ganda enggak, karena datanya udah dikunci oleh sistem dan petugas Pantales secara manual. Iya betul. Ya, jadi aman ya kawan Rasika. Aman. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi, apakah nama Anda terdaftar sebagai pemilih, dan mitos dan fakta seputar data pemilih. Tadi udah banyak hal yang dijelaskan oleh Pak Sigit Prayitno atau Mas Sigit Prayitno. Beliau Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Mas Sigit, tadi kita udah nanya-nanya tentang menjaga transparansi dan keamanan data pemilih. Tadi sudah dijelaskan ya. Aman ya, karena NIK dan NK-nya itu nggak mungkin dipublikasikan ya. Dan kemudian ini sejauh mana ini tingkat partisipasi masyarakat Pekalongan dalam membantu KPU memperbaiki data, misalnya lewat pelaporan atau pengecekan mandiri? Mungkin ada informasi yang kalau bisa sejauh didapatkan. ini pada tahapan kemarin tingkat partisipasi masyarakat kita itu cukup baik lah, terutama ketika kami memasang pengumuman di papan pengumuman di desa-desa. Itu benar-benar dicek, kalau ada yang salah nama, misal salah tanggal lahir, langsung disampaikan kepada kami lewat ya PPS. Nah, namun tetap saja ke depan butuh ditingkatkan ketika pengecekan yang lewat online. Ya, yang lewat online. Karena kalau pengecekan lewat online itu kan tidak harus menunggu ada tahapan. Jadi penyelesaiannya juga tidak lambat, bisa cepat gitu. Ya, jadi melalui pengecekannya, responnya bagus ya. Bagus ya. Selama tahapan kemarin bagus. Selama tahapan. Masyarakat antusias ya. Ya, betul. Ya. Oke, kawan Nasika, jadi antusiasme itu untuk pengecekan data itu bisa melalui di balai desa ya pengumumannya. Kemudian juga melalui badan ad hoc ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau online-nya cek DPT online. Cek DPT online. Ya. Kemudian apakah KPU juga melakukan ini pendidikan pemilih digital? Kalau untuk badan ad hoc-nya iya ya kan, otomatis lah. Mengingat sekarang banyak kanal daring untuk cek data dan sosialisasi. Ya. Ada nggak itu di desa-desa atau kecamatan atau gimana? Secara digital ya. Jelas KPU sendiri itu kan memiliki banyak sekali media sosial, di mana di situ terdapat postingan-postingan, ajakan-ajakan untuk cek DPT, ajakan-ajakan untuk menjadi pemilih yang baik seperti apa, baik dalam bentuk postingan, flyer, dan lain sebagainya. Yang memang arah tujuannya itu kalau secara digital, secara daring itu memang untuk pemilih muda, karena mereka itu lebih aktif di media sosial daripada di dunia nyata. Jadi kalau kita datang ke tempat pun agak susah kalau untuk pemilih muda, karena mereka lebih aktif di dunia digital begitu. Masih ngotak-ngatik dewe bisa lah ya, mencari informasi, kecuali yang manula kali ya, yang konvensional itu ya. Ya. Tapi tetap ada tadi pendidikan. Melalui apa tadi? Melalui situs-situs kami. Oh, situs-situs ya. Pemberitaan. Enggak tatap muka gitu ya. Enggak tatap muka. Oke. Kemudian menjelang pemilu nanti, apa pesan KPU kepada kawan Rasika agar tidak kehilangan hak pilihnya hanya karena hal sepele seperti data tidak aktif atau alamat belum diperbarui? Ya. Jadi pesan kami dari KPU kepada masyarakat di Pekalongan, jangan sampai hak pilih itu hilang karena hal sepele. Jadi mulai dari sekarang tolong dipastikan sudah terdaftar atau belum di dalam pemilih, khususnya di pemilih di wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan cara cek DPT online gitu. Jadi agar tidak kehilangan hak pilih, dan bisa, karena satu suara itu bisa menentukan arah bangsa, begitu Mas Emil.
Iya, dan eman-eman kalau kita sampai kehilangan hak pilih karena sesuatu yang sepele. Betul. Ya, yang lain berbondong-bondong bisa ketemu sama warga ya kan, betul, sekaligus silaturahmi. Kita cuma aduh ra iso milih di rumah. Kayaknya namanya pesta ini kan kita ingin terlibat ya, apalagi pesta demokrasi ya, penting karena pilihan kita tuh menentukan masa depan bangsa, masa depan daerah, kesejahteraan kita juga ya kan. Ya oke. Terakhir ini Mas Sigit, kalau ada pendengar Rasika yang ingin tahu atau memastikan statusnya sebagai pemilih, kemana mereka bisa menghubungi KPU atau melihat informasi secara resmi? Ya. Jadi bagi pendengar Rasika FM, jika ada informasi yang ingin diketahui lebih, itu bisa menghubungi kami di kantor kami di Kajen. Ada di sebelah timur dari alun-alun Kajen, kurang lebih 200 meter sebelah SMA PGRI. Itu kantor resmi kami di situ. Kemudian juga bisa menghubungi lewat media-media sosial kami, baik itu dari Facebook, website, terus Twitter dan lain sebagainya. Itu bisa menghubungi lewat situ juga. Jadi lebih mudah daripada harus ke kantor. Iya, butuh waktu. Ya. Betul. Kalau di masa tahapan mungkin lebih enak karena bisa langsung mendatangi desa untuk menemui badan etok kami. Tapi kalau yang sekarang itu memang masih jauh ya, masih jauh. Itu aja media sosial itu ya. Media sosial itu lebih mudah. Iya, tapi kalau mau silaturahmi juga nggak masalah. Kami terima ya. Kami dengan terbuka. Yang penting jam kantor ya. Betul. Senin jangan sampai tengah malam ya. Jangan tengah malam, bodor nanti ya. Ya. Oke, Mas Sigit, terima kasih untuk informasi yang dibagikan kepada kawan Rasika. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi kepada kawan Rasika, dan kawan Rasika yang sedari tadi gabung bisa disampaikan ke yang lain, ketok tular ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Sigit Prayitno, beliau Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih Mas Sigit untuk hadirnya, untuk sharingnya, untuk edukasinya, keren, luar biasa. Akhirnya kita tahu semua ya kawan Rasika. Ya, kalau kita tahu ya jangan cuma berhenti di diri kita, sebarluaskan kepada siapapun yang ingin tahu. Atau kalau kita bagian dari corong KPU lah, teman-teman yang udah dengerin udah sampaikan aja diminta atau enggak ya kan, dapat pahala ya kan. Betul. Kebaikan kan mendatangkan pahala. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Sigit, selalu sehat. Dan salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan, mudah-mudahan dilancarkan dalam tugas, dalam rezeki, dan dalam hal apapun selalu dimudahkan urusannya. Ya oke kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobrol Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Saya Jamil Suka-Suka dan juga Ragil pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.